Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah, sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah Ahli Bait yang bertua ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana dilaksanakan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadiran junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul materi pertemuan kita pada sore hari ini tentang 6 perkara yang dirahasiakan Allah dalam kehidupan manusia. 6 rahasia, 6 perkara yang dirahasiakan Allah dalam kehidupan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 6 perkara ini dalam kehidupan kita? Supaya kita berusaha untuk mencarinya. Sebab di dalam 6 perkara ini terdapat nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disembunyikan Allah supaya kita berusaha untuk mencari yang dirahasiakan Allah itu, gunanya untuk sebagai penambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam hal tersebut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang kedua dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Dan Umar beliau mengatakan bahwasanya innallaha katama sittatun fi sittatin katamar ridha fi ta'atin wa katamal ghadaba fi ma'siyatin wa katama lailatul qadri fi syahri ramadan wa katama awliya'u fiha bainan nas wa katamal mauta fil umri wa katama sholatal wusta fis sholati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada 6 perkara yang dirahasiakan Allah dalam kehidupan manusia. Perkara yang pertama yang dirahasiakan Allah tersebut dalam kehidupan kita, kata ridha fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah rahimakumullah, setiap amal yang kita lakukan, manakala amal yang kita lakukan itu didasari dengan keikhlasan kita dalam melakukannya, maka insya Allah dalam ketaatan kita tersebut datang ridha Allah, datang keberkahan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Namun kita tidak tahu amal yang mana yang mendatangkan keridhaan Allah.
Amal yang mana diterima Allah, karena itu semua rahasia Allah. Ya kan? Karena itu semua rahasia Allah. Apakah bacaan Yasin kita ini itu masukkan kita nanti ke dalam surga? Atau apakah sedekah kita, atau umrah kita, atau ibadah-ibadah yang lain yang kita anggap bahwasanya itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan keridhaannya, maka hal itulah yang disembunyikan Allah. Supaya apa? Supaya kita melakukan amal dalam hidup ini tidak pilah dan pilih. Aswawat terlalu berat amal itu tawak kojokan. Ini namanya memilah dan memilih. Aswawat ringan itu kojokan. Maka hal inilah yang dirahasiakan Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Biar kita beramal kita bersungut-sungut. Ini awak butuh amal, butuh pahala, tapi bersungut-sungut mana mendatangkan pahala? Maka hal inilah yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amal ibadah yang kita lakukan dengan didasari dengan nilai-nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, seorang penulis kitab, ribuan kitab ditulisnya. Namun suatu ketika pernah terjadi dialog antara seorang pemuda dalam mimpinya. Diceritakan seorang pemuda berdialog dengan Imam Al-Ghazali. Pemuda itu bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam surga? Apakah karena lantaran banyaknya kitab yang kau tulis, buku yang kau tulis?" Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, "Aku masuk surga bukan karena banyak kitab yang kubaca. Aku masuk surga bukan karena kitab yang kutulis, tetapi aku masuk surga dikarenakan pernah waktu aku menulis kitab, menulis buku, ada lalat datang menghampiri tinta penaku. Masuk lalat itu ke dalam tinta penaku begini. Datang Imam Al-Ghazali, dipadiakannya saja lalat itu. Minum lalat itu. Habis, entah apa lah, habis. Diminumnya tinta itu. Tidak dilarangnya. Maka inilah namanya menyebabkan Imam Al-Ghazali datang keridhaan Allah dalam ibadahnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, ini sepele. Masa bulan lalat saja, gara-gara lalat saja bisa Imam Al-Ghazali masuk dalam surga? Sepele. Maka di dalam hal sepele inilah kesepelean kita di beribadah. Terkadang sepele gitu. Alah entah dah laku ni apanya itu. Sedekah pula ni orang sedekah roti sebiji. Roti sebiji dah dikasihkan. Padahal tak tahu awak karena lantaran roti dan sebiji itulah dia nanti mendatangkan keridhaan Allah. Maka jangan kita layak sebenarnya amal orang. Ibu, jangan kita layak sebenarnya amal orang. Kalau mungkin dalam kelayasan kita itu, disitulah datang timbul keridhaan Allah kepada seseorang yang melakukan amal ibadah itu. Maka dirahasiakan Allah ini semua supaya kita terus berusaha untuk senantiasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak pilih-pilih. Maka dirahasiakan Allah. Apakah amal ibadah kita tu karena lantaran kita berangkat ke Mekah umrah haji? Kalau dibilangkan Allah, inilah amal ibadah yang mendatangkan keridhaanku, inilah bisa memasukkan kamu ke dalam surga, maka kami nanti orang pergi berangkat ke Mekah. Sanggup orang berjual. Tapi pulang dari Mekah tak berumah lagi awak. Bayar kawan tu. Bertambah golak kan. Hajah papo kata orang, tak ada rumah. Tapi lantaran dikarenakan dirahasiakan Allah amal yang mana memasukkan kita ke dalam surga, kita tidak tahu. Yang jelas yang kita sebagai hamba ini terus senantiasa berusaha
untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena tidak tahu kita kapan azal ini akan datang dalam kehidupan kita. Yang jelasnya ada sudah persiapan dalam kehidupan kita. Kita siapkan amal kita, amal terbaik kita. Mudah-mudahan itu nanti mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pilih dan memilih kita melakukan amal ibadah kepada